Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Saling Sapa Jalan-Jalan, kita ketemu lagi di satu-satunya podcast di atas angkot di Indonesia. Yuk, hari ini kita ketemu dengan Pak Dwi Cahyono, Wanwa Carita, kesejarahan desa-desa kuno di Kota Malang. Nah, Pak Dwi, mohon info, Wanwa Carita artinya apa, Pak? Ya. Terus hubungannya dengan subjudul kesejarahan desa-desa kuno di Kota Malang. Iya Pak Malik. Judul buku ini memang kurang biasa, terutama induk judulnya. Perkataan yang saya gunakan sebenarnya merupakan kata gabung dari dua kata, yaitu kata wanua dan kata carita, tapi ditulis bersambung karena pada masa dalam masa atau pada bahasa Jawa kuno dan Jawa Tengahan ada kebiasaan untuk merangkai dua kata atau lebih itu menjadi satu kata yang ditulis bersambung. Nah, karena itu kami juga menulisnya bersambung. Dua kata itu yang pertama adalah kata wanua dan kata yang kedua adalah kata carita. Nah, apa itu wanua? Wanua itu adalah istilah yang diserap dari bahasa Sanskerta yang artinya desa. Jadi dalam bahasa Sanskerta kita nggak mengenal kata desa. Misalnya Madhya Pradesh, Madhya Pradesa. Nah, itu. Tapi kata desa dalam konteks bahasa Sanskerta yang diterapkan di India itu sebenarnya lebih berarti daerah, yang lebih mikro dari daerah, ya, atau dari kawasan, yaitu apa yang sekarang disebut dengan desa. Yang di wilayah kota itu kemudian diistilahi dengan kelurahan. Nah, kemudian berikutnya itu kata carita. Nah, carita ini diserap juga kata carita dalam istilah Jawa Tuna ataupun Sanskerta asalnya. Itu menjadi cerita atau cerito dalam bahasa Jawa carito. Nah, jadi dengan demikian kata gabung wanwa carita ini adalah cerita, kisah mengenai desa atau tepatnya desa-desa. Oleh karena itu anak judul dari judul buku ini adalah kesejarahan desa-desa kuno. Yang melatar belakangi penulisan buku ini semacam hadiah gitu ya, semacam cenderamata dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk literasi untuk wali kota Malang 2 periode, yaitu Penny Suparto. Nah, kenapa souvenirnya, katakan souvenir cenderamatanya itu berupa buku, karena kita tahu Pak Penny juga punya latar belakang akademisi dan punya minat terhadap sejarah. Nah, oleh karena itu sekali lagi penulisan buku ini sebenarnya semacam memberikan kenang-kenangan di penghujung masa pemerintahan Bapak Penny Suparto, wali kota Malang 2 periode. Nah, yang menarik perhatian kita, buku Wanwa Carita yang menginisiasi penerbitannya itu bukan dinas perpustakaan dan arsip, yang semestinya dinas perpustakaan arsip itu juga memproduksi buku, menulis buku, menerbitkan buku gitu. Tapi alih-alih buku ini justru diinisiasi oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. Tapi bukan tidak tepat ya, karena ada kebudayaan, sehingga ini memberikan teladan pada pemerintah yang sekarang. Jadi dinas pendidikan dan kebudayaan pun juga sah-sah saja gitu ya, dan afdol jika
ketiga kemudian menerbitkan buku yang berhubungan dengan sejarah, kebudayaan dan yang serupa dengan itu. Nah, ketika buku ini dibuat, sebenarnya cukup pendek waktunya pendek ya. Jadi ini dibuat di semester kedua ya. Jadi di PAK ya. Oleh karena itu pihak penyelenggara, inisiator itu berharap buku ini ditulis dalam waktu yang cepat gitu ya. Dan tidak harus merupakan kajian yang mendalam dan buku yang cukup tebal. Buku ini walaupun tidak sangat tebal tapi lumayan lah, karena 200 halaman lebih ya Pak Malik ya. 224. Nah 224 gitu ya. Jadi ini ya awalnya ya yang diminta kepada saya itu ya sekilas saja nggak apa-apa, nanti buku tipis saja nggak apa-apa, tapi saya yang nggak bisa ya. Kalau buku itu dibaca oleh publik ya jangan sekilas lah, walaupun tidak sangat mendalam tapi paling tidak itu cukup mendalam dan layak baca, layak informasi gitu ya. Jangan apa Kota Malang ya, karena Kota Malang ini kan sudah berubah cepat ya, terutama sejak pertengahan tahun 90-an, dan perubahan yang cepat ini karena pembangunannya pesat ini menyebabkan jejak-jejak masa lampau ini jika tidak segera direkam itu bisa lenyap. Nah, inilah yang juga ikut melatar belakangi mengapa fokus itu justru kepada desa-desa ya, bukan secara apa itu lebih luas gitu ya. Memang ada walaupun ini secara desa tapi konteks kewilayahannya, jadi konteks kewilayahannya yaitu di wilayah Kota Malang itu tetap ya. Jadi bukunya mengkaji tentang sejarah itu tapi konteksnya meso ya. Bukunya mengenai sejarah desa tapi konteksnya adalah wilayah kota ya. Itu Pak Malik. Membaca buku ini halaman demi halaman Itu Pak. menarik, tapi sebetulnya apa urgensi buku ini bagi masyarakat umum? Iya, iya Pak Malik. Jadi buku ini memang tidak hanya dikemas untuk kepentingan akademik ya, misalnya sebagai buku ajar ya. Untuk buku ajar saya kira cukup ya, jadi mahasiswa bisa menjadikan ini sebagai referensi ya, untuk menulis ya, untuk meneliti, untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai mikrohistori ya. Tapi buku ini ditulis agak populer ya, supaya bisa dijangkau secara tidak terlalu sulit itu oleh teman-teman yang di luar lingkungan akademik ya, di luar masyarakat atau publik gitu ya. Nah itu ya. Nah apakah buku apakah bermanfaat dengan cara penulisan semacam ini? Bermanfaat karena apa? Minat kesejarahan itu tidak hanya sebatas pada siswa dan mahasiswa, tapi di luar siswa dan mahasiswa tidak sedikit orang yang berminat kepada kebudayaan termasuk kepada sejarah. Apalagi pada kurang lebih 10 tahun terakhir ya, minat terhadap kebudayaan dan masyarakat meningkat. Oleh karena itu dengan cara penulisan, gaya penulisan yang ilmiah populer semacam ini diharapkan publik di luar lingkungan akademik itu juga dengan cukup mudah untuk bisa menelaah buku ini. Nah, karena itu buku ini dibuat rinciannya itu dibuat sedapat mungkin enak ya dibaca, mulai dengan areanya. Jadi kalau saya membicarakan tentang desa tertentu, latar geografis, latar ekologis, ya, lokasi dan sebagainya itu ditempatkan lebih awal. Nah, kemudian setelah itu akan dibicarakan ada apa di desa itu, nah, semacam begitu. Nah, tapi tidak hanya sekedar deskriptif, Pak Malik. Sebagaimana saya kemukakan, buku ini juga ada analitiknya. Nah, oleh karena itu bagian berikutnya analitis. Nah, dalam dalam bagian yang lebih analitik itu dilakukan apa yang saya istilah dengan rekonstruksi historis. Jadi bagaimana gambaran kesejarahan dari desa bersangkutan
berdasarkan ragam sumber data yang digunakan. Ragam sumber data tidak hanya digunakan satu jenis sumber data, misalnya sumber data faktual, tapi juga sumber data tekstual, tapi juga sumber data oral, tapi juga sumber data ekologis atau paleo ekologi itu digunakan. Nah, itu data dari beragam sumber data itu direkonstruksi digunakan untuk merekonstruksi kesejarahan desa-desa itu. Nah, bagian berikutnya lagi itu kita juga membicarakan tentang bagaimana kemungkinan relasi antara satu desa dengan desa lainnya, khususnya desa-desa yang bertetangga. Oleh karena bukan tidak mungkin ya desa atau kelurahan yang ada sekarang ini sebenarnya merupakan pemekaran dari satu desa yang lebih awal, dari satu desa dimekarkan dari 2 desa dan atau 3 desa, dan kemudian sebutannya tidak lagi desa tapi kelurahan. Jadi sekarang menjadi 3 kelurahan, padahal kita pakarnya satu desa. Nah, dinamika semacam ini juga kita dituangkan itu pada bagian analisis, bagian yang lebih merupakan bagian telaah. Jadi ada deskriptif tapi juga ada analitiknya. Nah, ini yang tergambar pada pengajian buku ini. Dan walaupun ini bukan merupakan formula yang paling fix ya, formula yang paling sempurna untuk sejarah itu, tapi paling tidak formulasi ini atau model penulisan yang demikian itu bisa diadaptasi oleh teman-teman di daerah lain, Pak Malik, yang bermaksud untuk menuliskan sejarah desanya. Membaca di bab 4 ini kan ada deskripsi sejarah desa-desa kuno. Ya. Desa Karangbesuki, Mersosari, Tlogoma, Cinoyo, Tawan Gede, Mojolangu, Tunggul Wulung, Polowijen, Bantaran, Jatimulyo, Samaan, Lowok Waru, Bunul Rejo, Gedung Kandang, Majapuro, Lesanpuro, Cemoro Kandang, Kota Lama, Polean, Jodipan, Kasin, Kauman, Kidul Dalem, Bakalan Kerajaan, Sukun, Gadang, Kajuk. Ini sepertinya belum lengkap ini Pak, kalau untuk kota ya. Misalnya Blembe gitu. Terus kemudian Bumi Ayu, Sukun, itu memang ada jilid 2-nya atau jilid 3 Pak? Ya, jadi secara jujur saya katakan bahwa sebenarnya buku ini sebagai Wana Carita sejarah desa-desa kuno yang ada di Malang Raya itu finish Pak. Jadi belum finish sebenarnya. Mengapa saya katakan belum finish? Karena kurang lebih desa atau kelurahan yang ditelaah di dalam buku ini baru sekitar setengah, bahkan kurang dari setengah ya. Karena hanya sekitar 27 desa atau kelurahan, padahal Kota Malang itu memiliki 53. Tahu sejarah desanya, warga kelurahan mesti tahu sejarah mikro. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya Kota Malang, tapi juga bisa saja untuk kota itu hanya menyediakan dan dilakukan oleh penerbit ya dengan permintaan ibu karena disubsidi yang 10.000 dan seterusnya, itu monggo. Itu yang paling sharing ya apa yang saya ketahui, semoga memberikan kefaedahan. Aduh ya Pak, bisa diberi contoh wilayah yang pernah di kabupaten lalu masuk kota, wilayah kota yang dari bukuan Wana Carita itu. Ya baik Pak Malik, jadi secara administrasi pemerintahan ya, secara administrasi pemerintahan desa, daerah itu dinamik sifatnya ya, dari waktu ke waktu dinamik sifatnya ya. Dinamika itu antara lain juga bisa tergambar pada pemekaran ya, pemekaran desa ya, atau yang sekarang kita sebut sebagai kelurahan ya. Artinya semula itu sebenarnya adalah satu desa, sebuah desa yang wilayahnya cukup luas ya. Ketika belum berkembang sebagaimana di masa-masa berikutnya. Nah,
Oleh karena ada perkembangan secara demografis, kemudian perkembangan secara ekonomi, secara sosiokultural dan seterusnya, maka yang semula hanya sebuah pemerintahan desa kemudian dimekarkan menjadi 2 pemerintahan desa, ya. Nah, di Kota Malang semacam ini juga bisa saja terjadi. Misalnya ada beberapa desa yang kita bicarakan di Indonesia ini adalah desa-desa kuno seperti Polowijen ya sekarang. Itu dulu sebutan kunonya adalah Panawijen atau Panawijen malahan lebih awal kan. Panawijen menjadi Panawijen dan kemudian menjadi Polowijen. Ini adalah di utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Buku ini memang lebih banyak membicarakan sub-area yang ada di barat, sub-area barat Kota Malang, sub-area utara Kota Malang, dan sub-area tengah. Sementara sub-area timur dan sub-area selatan yang notabene jumlah desanya cukup banyak, jumlah kelurahannya cukup banyak, itu belum ditelaah di dalam buku ini ya, karena pertama pada waktu itu waktunya terbatas Pak Malik. Jadi kalau kami diberi kesempatan 1 tahun katakanlah untuk menulis buku ini, mungkin 53 kelurahan bisa dituliskan semua, kan waktunya terbatas, nggak mungkin. Ya udah, kita yang paling mungkin ya bukan separuh. Dan jika 57 itu dituliskan seluruhnya, 53 desa kelurahan dituliskan seluruhnya, buku ini menjadi sangat tebal gitu ya. Ini hanya separuh saja sudah 200 lebih ya, 224, padahal masih ada separuh lagi, kan berarti hampir 405. Nah, ini terlalu tebal. Oleh karena itu ada baiknya tidak harus dipaksakan dalam 1 buku, tapi bisa terbit 2 atau 3 buku. Nah, buku kedua kalau insya Allah pemerintah kota itu berkenan untuk melanjutkan penulisan buku ini ya, insya Allah ya, itu memuat tentang sejarah desa atau sejarah kelurahan yang belum terluar dari buku ini, dan terbuka kemungkinan untuk buku ketiga Pak Malik. Jadi buku ketiga itu lebih membicarakan tentang bagaimana relasi antar desa. Jadi relasinya diperkuat, bagaimana dinamika dari waktu ke waktu. Jadi bahwa daerah, nah ini supaya memberikan gambaran kepada kita ya, walaupun status kota untuk Kota Malang itu baru hadir tahun 1914, tapi kesejarahnya bukan berarti baru mulai tahun 1914. Kesejarahan Kota Malang itu bahkan sudah ada jejaknya itu semenjak zaman prasejarah, memasuki masa hidup Buddha, masa perkembangan Islam, masa kolonial dan seterusnya. Sehingga kalau sejarah Kota Malang itu hanya direduksi ya, sekedar sejarah di era kolonial, ini memotong rantai sejarah kota. Ya, karena daerah ini perjalanan jalannya panjang, walaupun status kota itu baru diperoleh di era kolonial di awal abad ke-20, tapi perjalanannya jauh melampaui abad ke-20 ya, bahkan semenjak zaman prasejarah. Oleh karena itu berharap ya ke depan buku yang untuk yang mungkin lebih tepatnya itu kita sebut buku 1 ya Pak Alek ya. Jadi Wanua Carita yang sudah terbit itu kita sebut saja buku 1, akan menyusul buku 2, dan akan lebih bagus lagi itu buku 3, sehingga kelak akan ada semacam trilogi gitu ya, atau kalau 2 ya kita sebut trilogi ya, sesuai dengan nama saya gitu ya. Nah itu, sehingga ada satu paket buku sejarah Kota Malang yang tidak hanya pasti punya, terlepas apakah sejarahnya panjang atau hanya pendek gitu. Misalnya ada yang sejarahnya justru kita dapati jejaknya zaman prasejarah, berarti masa hidup Buddha dan seterusnya. Tapi ada yang sejarahnya baru terungkap itu pada masa perkembangan Islam. Ada yang baru hadir itu pada masa kolonial. Bahkan ada yang baru hadir itu setelah kemerdekaan. Nah, ada terlepas panjang atau pendek perjalanan sejarahnya, tidak ada desa yang tidak punya sejarahnya, tidak ada desa yang tidak punya sumber data sejarahnya. Nah, oleh karena itu marilah apapun sumber data yang ada di satu desa itu kita
eksplorasi habis-habisan. Kita peras sampai dengan tetes yang terakhir ya. Nah, perasan itulah yang menjadi bahan untuk menuliskan. Itu semacam tinta ya, semacam tinta untuk kalau dulu kita pakai pen itu ya, itu tinta untuk yang kita gunakan dengan menggunakan media pen itu untuk menulis apa? Menulis sejarah desa, menulis sejarah daerah, termasuk pada contoh buku ini adalah penulisan sejarah desa kuno di wilayah Kota Malang. Sembari menunggu Wan Carita jilid 2 dan jilid 3 terbit, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Malang ini ada sudut namanya Pojok Malangan, Malang Corner, di mana menyediakan buku apapun yang terkait dengan Kota Malang, dan buku Wan Carita masuk menjadi salah satu koleksi. Nah, sembari menunggu jilid 2 dan jilid 3, apa harapan Pak Dwi? Boleh. Jadi buku ini sebenarnya buku itu bisa secara processing ya, secara prosesual itu bisa ditangani secara hulu-hilir maksudnya. Penulisan itu bisa saja tidak dilakukan oleh perpustakaan, tapi bisa di dinas yang lain. Misalnya DPMD itu kan berurusan dengan ini ya. Sayang ini kota ya, tidak ada DPMD. Kalau tidak kan bisa di kebudayaan, ya, pendidikan dan kebudayaan, atau mungkin di dinas yang lain, atau dinas yang lain lah. Atau bisa saja dimungkinkan muncul tidak desa-desa tapi tematik ya. Tematik misalnya sejarah persekolahan, sejarah transportasi misalnya ya, sejarah bangunan-bangunan keagamaan, tapi lintas religi ya yang ada di Malang dan seterusnya itu terbuka kemungkinan untuk dituliskan. Nah, siapa penulisnya? Itu mungkin bisa dinas A. Nah, perpustakaan itu kan mendisplaykan ya. Jadi tulisan yang dibuat oleh dinas-dinas lainnya itu kemudian dihadirkan di perpustakaan dalam satu tempat yang khusus ya, untuk siapapun yang berkeinginan untuk mendapatkan informasi tentang Kota Malang, termasuk informasi Kota Malang bukan hanya di kondisinya sekarang, tapi di kondisi yang lebih lampau. Nah ini, oleh karena itu kehadiran corner ya, jadi corner Malang Library gitu ya, Malang Corner Library ini menjadi penting. Jangan sampai terjadi begini Pak Malik. Cornernya sudah disediakan, ruangnya sudah disediakan, tapi koleksi pustaka yang ada di dalamnya, pustaka tidak tertulis Pak. Pustaka dalam arti luas itu bisa dalam bentuk visual, digital dan seterusnya ya. Ini menjadi miskin gitu ya. Ruangnya ada tapi di sini ya mumpuni, sehingga tidak menjadi apa yang kita sebut sebagai the corner library, Malang Library itu menjadi semacam pepesan kosong. Jangan gitu ya. Ada pepesannya tapi ya ada dagingnya gitu ya, ada ikannya gitu. Tapi saya optimis potensi kesejahteraan di Kota Malang itu melimpah. Dan ini tugas Pak Dwi Cahyono untuk, sebenarnya bukan hanya saya Pak. Kalau penulis Malang itu boleh penulis lah ya. Jadi tugas Pak Dwi untuk memasak dan menyajikan ke publik. Jadi bahannya cukup, penulisnya cukup, ya tinggal goodwill-nya saja ya. Dana CSR besar. Dan itu memungkinkan ya. Soalnya begini ya, dengan jurus buku itu bukan barang habis pakai Pak ya. Jadi terbitan 10 tahun yang lalu ya buku ini ya, tapi sekarang masih diminati ya, dan masih bermanfaat. Ya itu. Peminatnya banyak juga dari luar kota. Sampai di luar kota. Nah ini menjadi, saya tidak tahu apa ini karena penulisnya Pak Dwi Cahyono yang memiliki nama yang sangat masyhur, atau isinya. Saya yakin dua-duanya. Nama jaminan, nama penulis, isinya juga bergizi. Saya yakin. Ya, jadi monggo ini berpulang ya, artinya peminat ada gitu ya, calon pengguna ada yang siap untuk kemudian membidani lahirnya buku juga ada.
tergantung inisiator, tergantung fasilitator. Siapapun dinasnya, OPD-nya dipersilahkan, diharapkan ke depan moga-moga bisa dimulai dari tahun ini hadir buku Wanua Carita Jilid 2, hadir itu anak Pak Penny misalnya, Pak Penny, Pak Sutiaji nggak? Dia sekian kata pengantar. Oh iya, Sutiaji Jilid 2, Jilid 3, yo kan saling sapa jalan-jalan.